Dan orang Madura itu menurut saya punya keimanan yang kokoh. Kenapa misalnya? Misalnya ya hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Hah? Hanya orang Madura? Kenapa? Ya karena jual beli eceran, jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Karena saya pernah temuin itu. Terus kata ini fakta. Fakta. Serius, Beb? Serius. Habib lo nggak boleh gorol. Lah aku yakin wong Madura. Oh ya, terus? Ini pasti orang Madura. Terus? Terus saya datangi. Sampean kok berani-beraninya di depan raksasa sok jago. Di tempat jual bensin resmi, dia jual bensin eceran. Dan bisa jadi dia beli bensinnya di dalam. Terus dia ecer. Iya, terus kata jawabnya dia anak saya itu sudah kuliah. Pakai logat Madura aja udah. Anan gula nikah pon. Enggak bahasa Indonesia, bahasa anak saya ini sudah kuliah semua. Karena saya jual bensin eceran. Sampean jangan merendahkan, jangan suuzon kata dia. Dan terus sistemnya gimana dia jual? Kata dia. Rezeki saya sama yang punya pom bensin sudah diatur sama Gusti Allah. Jadi gak kira ketuker kata dia. Ya kalau ketuker sampean yang seneng. Jualan eceran dapat pom bensin. Terus dia bilang apa? Terus kata dia nyata ini. Saya ini membesarkan anak dan niatnya ya karena iman kepada Allah itu. Dan sebenarnya kan secara hitung-hitungan ekonomi bermasalah dia. Tapi ya kan dia berhasil bikin Gusti Allah gak enak sama dia. Anak indah dunia abibi. Saya tergantung kepada pradugamu kepada saya kata Allah. Misalnya ya. Di belakang ini ada wayangan besar. Mas Mantep Sudarsono almarhum Al-Fatihah. Ada besar. Masa saya wayangan kayak gini gitu loh. Iya. Gitu. Itu kan sama aja. Pom bensin, raksasa ya. Dia jualan eceran. Iya. Ada yang mau beli. Jadi memang enggak, yang beli siapa? Loh, yang beli ternyata. Dan kata saya, minimal ya di pintu masuk ngahalangi orang yang mau masuk. Ini di pintu keluar. Loh, ternyata kata dia yang beli adalah orang yang tidak sabar ngantri. Orang yang nggak sabar ngantri pasti beli. Atau orang yang tidak percaya sama pom bensin. Dianggap pom bensin ini hitungannya bohong dan lain sebagainya. Makanya sekarang ada pasti pas dan lain sebagainya. Karena diduga orang curiga. Iya. Mulai dari banyak nol. hal akhirnya. Ya sama kayak orang bikin sampai KTP lebaran kan lewat calo. Oke. Nggak apa-apa lebih mahal. Yang penting nggak ngantri. Itu hanya orang Madura yang bisa mikir gitu. Yang bisa mikir gitu. Hanya orang Tapi Madura. memang mudik sama pulang kampung kemarin yang tahun lalu lebaran mudik nggak boleh, pulang kampung boleh gitu. Yang lebaran barusan yang mudik nggak boleh. Katanya hanya orang Madura yang bisa mudik. Bener nggak? Naik dokar dari Jakarta katanya. Pas di stop di Tegal, Bapak, saya nggak pengen mudik sebetulnya. Tapi maksudku udah siapa yang bisa ngalangin, Pak? Itu katanya. Hanya orang Madura. Terus katanya orang Madura lebih maju dari toko-toko di Surabaya itu. Toko-toko besar di jalan Surabaya, Embong Malang, apa-apa. Gitu loh. Bu, mereka jualan mas-masan, jualan mobil. Saya jualan salak di depannya. Orang Madura ini. Orang Madura. Keimanannya. Gitu, sangat besar sampai ya cuman orang Madura yang berani. Dan bikin istilah sendiri, Beb. Kalau di Bangil itu, Beb, kalau nggak salah, banyak orang Arab juga di Bangil. Iya, banyak. Tapi kalau nggak salah, di Bangil itu banyak orang yang nggak banyak sih, ada beberapa yang beloknya nggak pakai sign lampu, pakai signature, pakai tanda tangan, gitu. Di Malaysia sama polisi, kamu nggak nyalain sen, Bu? Saya sudah pakai tanda tangan, Pak, tanda gini, tanda tangan, ini tanda tangan, tapi aduh orang ada signature, Oke, tapi kita bangga. Ini bukan guyonan antar suku. Semua suku juga baik, Batak juga lucu-lucu. Makanya dulu ada guyonan
dua yang disuka jadi bulan-bulanan, Beb. Orang Madura sama orang Batak yang lucu-lucu. Kan ada humor Batak, humor Madura. Tapi sekarang orang sensitif. Ntar gini dikira menghina. Gitu. Padahal ya nggak apa-apa ya, humor orang Jawa, humor orang, harusnya buku-buku itu dulu kan ada humor Batak, humor Madura. Sekarang takut. Ini bangsa ini ke arah mana nih, Beb? Padahal humor itu menurut saya bahasa yang paling penting. Tadi itu kelucuan kan? Apa? Kalau nggak need karena kelucuan kan? Apa kalau nggak butuh istri ke suami itu kan karena tertarik karena lucunya. Karena lucunya. Itu. Gini loh, Beb. Yang orang bisa nggak ngerti bahasa filsafat, Bah. Bisa nggak ngerti bahasa politik. Bisa nggak ngerti bahasa hukum. Tapi semua orang seawam apapun pasti ngerti bahasa humor. Ya tapi kenapa sekarang susah? Ini salahnya siapa? Dulu, Beb, tahun 80-an, sekejam-kejamnya katanya zaman Pak Harto, aku masih bisa bebas, Beb, ngelawak teman-teman di depan publik. Bahwa suatu agama itu Tuhannya jauh. Karena harus pakai toa, gitu loh, gitu loh. Ketawa semua. Terus suatu agama simbol Tuhannya karena tidak bersedekap, karena waktu itu belum ada AC. Kalau sudah pakai AC pasti dia bersedekap. Ingat kan, gitu lah. Ketawa dan nggak apa-apa gitu loh. Itu dia tetap bersahabat, nggak marah, gitu loh. Karena menurut saya, nah itu kenapa hilangnya sekarang kok jadi marah? Hilangnya kepercayaan. Enggak, ini tanda imannya makin tinggi atau gimana? Menurut saya justru imannya rendah. Semakin iman tinggi, semakin dia mudah memahami dan memaklumi orang lain. Tapi ingat kan, Habib itu, kalau aku 80-an berarti 90-an masih ada kan? Masih. Ada juga agama yang Tuhannya kayak ininya sendiri, saudaranya sendiri, manggilnya Anu gitu kan? Gitu kan? Ya. Tapi kita ketawa-ketawa kan? Ketawa. Jadi ini pertanda keimanan perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Orang yang gini loh, Pak. Orang itu semakin imannya tinggi, semakin akrab dengan Tuhan. Seperti orang Madura. Dia sangat akrab dengan orang Tuhan. Sampean Gusti Allah, saya yang setiap hari sembahyang. Sampean nggak kasih rezeki. Itu bukan Islam samping saya, sampean bikin kaya itu. Terus kata dia, besok saya ke laut, kalau nggak dapat 5 ikan untuk saya, istri, dan 3 anak saya, terus saya jadi orang samping saya saja lah, nggak mau nyembah sampean lah. Buat saya mau apa nyembah gitu? duit aja lah. Terus? Gusti Allah nggak enak ke orang Madura ini. Cubis lah dikasih 5 di tengah ikannya. Iya. Dari Sampean sebelumnya ini berapa? Dari sebelumnya nggak dapat sama sekali. Sampean ini gimana? Katanya Rahman Rahim, minta 5 kok dikasih 5 beneran. Rahman Rahim itu 5 dikasih 10. Itu baru Rahman Rahim, nggak perhitungan. Pengasih penyayang. Oh iya juga kata Gusti Allah ya. Betul, berarti itu bukan cinta. Kalau ngasih 5 dikasih 5, itu kalkulasi. Kalkulasi. Anak-anak sekarang banyak yang nggak mengenal cinta, Beb. Kenalnya kalkulasi. Kalkulasi. Yang harus Rahman Rahim minta 5 dikasih 10. Iya. Terus akhirnya? Sekarang, anak sekarang itu, dalam hubungan asmaranya, itu taunya hanya meminta. Dengerin tuh. Bukan memberi. Bukan aku yang ngomong. Atau hanya meminta, bukan memberi. Ya, jadi semakin, mungkin di awal masih rekat. Seperti karet itu. Minta. Mungkin masih rekat. Minta. Tapi ujungnya pasti akan putus. Tapi kalau sibuk memberi, nggak akan pernah putus. Wow. Jangan seperti karet. Minta. Ujungnya akan putus. Ujungnya harus memberi. Apa? Harus terus memberi. Nah terus cerita soal nelayan Madura tadi. Ya udah, sama Gusti Allah dikasih 10. Pas pulang tiba-tiba ada asap ngepul. Kata dia, ada orang datang. Rumah siapa kebakaran? Kata orang Madura nelayan. Lu rumahnya sampean, Cak. Ya Allah, kata dia ngadep ke langit. Urusan kita kan di laut. Sampean kok marahnya di darat? Itu kan bawa urusan, iya. Iya, itu kan karena kemesraan. Yeah. Seperti kita dengan pasangan kita. Ketika pacaran nggak mungkin kita ngomong yang jelek-jelek. Nggak mungkin kita kentut di depannya. Tapi ketika sudah menjadi istri, lagi tidur bareng kita kentutin malah. Karena sudah mesra.
Mungkin karena itu juga orang Madura itu hampir dipastikan katanya masuk surga. Kenapa? Karena itu siapa malaikat penjaga neraka itu? Malaikat Malik. Malaikat Malik. Ketika malaikat misalkan siapa ya orang Madura namanya Brodin. Brodin. Anaknya Sakira. Brodin. Apa Pak? Neraka. Kalau yang lain manut iya gitu. Kalau orang Madura, Brodin neraka. Ayolah sing gena Pak, sampean masa aku menang neraka. Ayo dah ojo guyon. Gitu loh. Terus akhirnya sebut, ya sudah surga gitu katanya. Atau mungkin juga malaikat Malik ini kan terkenal nggak senyum. Terus orang Madura kan lucu. Kalaupun nggak lucu dia cerita tentang hal-hal lucu. Ya akhirnya senyum. Ya senyum kan nggak pantas di neraka. Akhirnya bukan cuma orang Maduranya masuk surga. Malaikat Maliknya pun akhirnya di surga.